Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki ibadah pertengahan gereja kita HKBP Bandung. Terlebih dahulu sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan daerah minggu ini tertulis dalam kitab Ayub 42 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub.
Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Zopar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesitah dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat yang ke-1. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Perkawinan di Kana.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi topik khotbah kita saat ini adalah pauliulihon aka hasomalan nadinggan. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan melestarikan budaya. Sikap Yesus di dalam perayaan pernikahan dapat kita teladani untuk membangun sebuah relasi, hubungan yang baik dengan sesama kita. Dari tanda mujizat yang dilakukan Yesus pada saat peristiwa perkawinan di Kana, kita dapat menemukan ada 3 pelajaran yang berharga yang dapat kita teladani dari Yesus. Yang pertama, sikap Yesus di dalam perayaan pernikahan. Dia mau ikut hadir untuk mengikuti undangan perayaan yang diberikan saudaranya. Yang kedua, dia mau mendukung perayaan yang dilaksanakan saudaranya itu. Dan yang ketiga, dia mendoakan, dia menyerahkan perayaan pernikahan itu di dalam terang firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat itu perayaan pernikahan yang diikuti oleh Yesus merupakan bagian dari kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Israel. Yesus adalah bagian dari hidup bangsa Israel. Dia dibesarkan di dalam kebudayaan Israel. Sikap Yesus yang datang bersama dengan ibunya ke pesta pernikahan di Kana adalah bentuk dukungannya pada budaya yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat. Saudara-saudara, kita melihat bahwa budaya itu tidak seluruhnya berisikan pertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada budaya itu bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Bagian budaya yang bernilai negatif mungkin bisa kita lihat dapat mengarahkan manusia kepada penyembahan roh orang yang sudah meninggal. Ada juga sisi negatif dari budaya itu yang merugikan hidup manusia.
seperti membangun ketertutupan, keeksklusifan diri, tidak mau menerima kehadiran orang-orang lain di dunia ini. Budaya yang bernilai negatif dapat membawa konflik untuk melakukan kekerasan. Tetapi ada juga bagian positifnya. Bagian positif dari budaya dapat membangun kebersamaan, membangun sukacita dan kebaikan di dalam hidup manusia. Dan Yesus telah membuktikan di dalam dirinya, di dalam budaya yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Yesus menjadikan budaya menjadi jalan untuk membangun relasi hubungan manusia dengan sesamanya. Dan juga membangun relasi manusia dengan Tuhan. Kehadiran Yesus dalam budaya telah memberikan terang firman bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal memang kalau kita lihat yang tidak diharapkan bisa saja terjadi ketika orang-orang melaksanakan budaya dan adat. Seperti keributan yang berasal dari tidak adanya kesepakatan bersama di antara pihak yang melaksanakan budaya. Mungkin ada juga orang yang hadir melaksanakan budaya itu merasakan tidak dihormati, tidak puas melihat pelaksanaan adat dan budaya. Jika terdapat orang-orang yang ikut melaksanakan adat dan budaya, tidak mampu menjaga emosinya, tidak mampu mengendalikan dirinya, bahkan tidak mampu untuk membatasi keinginannya, selalu memaksakan kesempurnaan dalam pelaksanaan yang terdapat dalam budaya, maka kegiatan perayaan yang dilaksanakan dapat bubar dan tidak berjalan dengan baik. Keberhasilan perayaan yang ada dalam budaya tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak tamu yang diundang dan pihak yang melaksanakan perayaan. Dari nats khotbah ini kita dapat melihat anggur milik dari keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan itu habis. Keluarga yang berpesta tersebut mengharapkan perayaan pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan damai. Dan seluruh yang datang dapat bersukacita. Pihak keluarga takut perayaannya nanti diwarnai dengan keributan dan penyesalan dari pihak tamu yang datang ke dalam pesta. Tetapi kehadiran Yesus ke dalam pesta pernikahan membawa suasana sukacita, terutama bagi pihak pelaksana pesta. Yesus memberikan tanda mujizat dengan melimpahkan banyak anggur pada tempayan-tempayan milik pelaksana pesta. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa kita akan menemukan sukacita jika kita datang memohon pada Tuhan Yesus. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kesusahan, yang tidak mengalami kesulitan, jika kita bertindak dan bersandar pada kuasa dunia ini. Beban masalah yang berat dapat menghambat kemajuan, dapat menghambat pertumbuhan hidup kita. Pada saat pihak pelaksana pesta kehabisan anggur, Maria tidak mencari para tukang anggur, tetapi Maria mencari pertolongan Yesus.
Pihak pelaksana pesta merasakan sukacita karena Yesus memberikan pertolongan. Saudara-saudara, kita pasti bersukacita jika kita mau berserah pada Yesus untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Maria telah mengantarkan pihak pelaksana pesta untuk mengenal siapa itu Yesus secara lebih dalam. Permohonan Maria tidak sekedar bentuk permohonannya yang didasari karena adanya hubungan antara seorang ibu dan anak. Tidak didasari oleh hubungan darah atau kekeluargaan, melainkan atas dasar iman, kepercayaannya pada Tuhan. Di dalam diri Yesus, Tuhan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Bukan pada Maria, sekali lagi saudara-saudara saya mengatakan, bukan pada Maria letak ketaatan Yesus melakukan mujizat. Perkataan Yesus di dalam ayat 22 yang mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maksud dari perkataan Yesus ini menyatakan bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkehendak. Dia mampu bekerja sendiri. Ada waktunya Yesus akan menunjukkan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya sebagai Tuhan yang patut dimuliakan dan disembah oleh seluruh bangsa di dunia ini. Pada saat kematiannya dan pada saat kebangkitannya, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia akan tunjukkan itu kepada dunia. Yesus juga akan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Dia akan menyelamatkan manusia. Dia akan menyelamatkan seluruh ciptaan Allah lainnya dari segala penderitaan. Yesus akan menebus kita dari dosa dan memberikan bagi kita kehidupan dan kebahagiaan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan ketaatan melaksanakan perintah Yesus untuk mendapatkan mujizat dan pertolongan. Pertolongan yang diberikan oleh Tuhan tidak datang begitu saja jika kita hanya bersifat pasif, diam, atau duduk di dalam keraguan-raguan. Perhatikanlah di dalam ayat 7 bagaimana ketaatan dari pelaksana pesta untuk melaksanakan perintah Yesus dengan memerintahkan hamba-hambanya mengisi air ke dalam tempayan. Ketika Tuhan Yesus bekerja memberikan pertolongan dan memberikan mujizatnya, ingatlah sikap pertama yang diminta oleh Yesus adalah iman dan ketaatan kita kepadanya. Ketika Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, Dia menghendaki perubahan hati dan iman kita. Perubahan di dalam diri kita juga dapat berdampak kepada apa yang terlihat, baik itu di dalam perkataan kita, baik itu juga di dalam perbuatan kita. Saudara-saudara, hal itulah yang terjadi jika kita mengundang Yesus hadir di dalam hidup kita. Hidup kita akan memiliki makna yang penuh ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita
dan kita mau berjanji kepadanya untuk taat dan mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan itu dapat dirasakan oleh setiap orang lain di dalam hidup ini. Di dalam doa, kita mengimani bahwa kita dapat mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Terutama pada situasi yang tengah kita hadapi sekarang saat ini, yang mengalami pandemi global COVID-19. Yakinlah pada firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada kuasa yang besar di dunia ini selain dari kuasa Tuhan. Jika kita percaya pada kuasa Tuhan Yesus, maka daya tahan tubuh dan imunitas kita akan bertumbuh menghadapi virus corona. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita masing-masing, mematuhi setiap peraturan pemerintah, mematuhi protokoler kesehatan, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh indah firman yang kami dengar pada saat ini. Melalui tanda mujizat-Mu, setiap orang yang melihat dan merasakannya menjadi percaya. Engkaulah Tuhan sumber keselamatan bagi kami, perlindungan bagi kami. Jagai hidup kami Tuhan, berkati kami. Arahkan Tuhan seluruh hidup kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga memohon kepadamu. Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya Tuhan, keluarga kami dapat menjadi tiruan teladan yang baik. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah gerejamu, dalam kehidupan lingkungan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau melepaskan kami dari kuasa ketakutan yang tengah melanda dunia ini menghadapi virus corona. Ya Tuhan, kami yakin Engkau pasti bekerja, memberikan kebijaksanaan untuk menciptakan sebuah ramuan atau juga Tuhan jalan supaya kami dapat lepas dari kuasa virus pandemi corona ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga setiap pekerjaan kami Tuhan. Cukupi seluruh kebutuhan hidup kami, supaya apapun yang kami kerjakan dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Begitu juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Berikan juga Tuhan kedamaian kepada negara kami ini, bangsa kami. Supaya kami Tuhan tidak hidup di dalam konflik dan pertikaian. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan kepadamu bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Begitu juga Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, Engkau tunjukkan Tuhan dan berikan pasangan hidup kepada mereka. Begitu juga Tuhan yang belum memiliki anak, Engkau berikan Tuhan supaya mereka melihat bahwa tanda mujizat-Mu itu tiada berkesudahan. Dan mereka yakin tidak ada yang mustahil jika kuasa-Mu itu hadir di dalam hidup manusia. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.